Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam ini, malam Jumat, kita masih bisa bertemu walaupun tidak di satu tempat, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim kita selama ini. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Pada malam ini saya mau cerita soal doa aja. Kemarin saya memposting satu doa pendek. Nah, kalimatnya sederhana, ya Allah, turunkan azab kepada orang yang dolim, yang memanfaatkan situasi sulit untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tulisan itu kelihatannya cukup menarik untuk beberapa yang membaca, sehingga muncul pro kontra. Ada yang menganggap, loh kok doanya seperti itu gitu. Masa doa kok mengutuk? Atau doa kok minta supaya diturunkan azab? Kenapa nggak doa yang baik-baik aja, kan gitu? Nah, nampaknya kita perlu memberikan atau paling tidak menyamakan persepsi dulu terhadap doa seperti itu. Apakah memang boleh, apa enggak? Nah, saya membaca di dalam ayat Quran, surat An-Nisa ayat 148, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha pendengar, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Nah, saya menulis status yang berisi doa itu adalah salah satu dasarnya ini. Orang yang dalam posisi sedang dianiaya, apakah orang, perorangan, atau kelompok, kemudian kita berdoa seperti itu, menurut ayat ini diperbolehkan. Boleh. Boleh. Bahkan di hadis, Rasul bersabda begini. Rasul ya, Nabi bersabda begini. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahu hijabun. Takutlah kalian terhadap doa orang yang dijolimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi dari ayat dan hadis ini, saya kemudian memberanikan diri untuk membuat status dalam bentuk doa seperti itu. Tetapi kalau kita mau baca sejarah, sebetulnya ada juga Nabi pernah melakukan.
kita pernah mendengar barangkali sebuah cerita atau kisah ya, dan itu tertera di dalam hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi pernah diminta untuk mengirimkan ustadz. Nah, kalau sekarang ustadz, kalau dulu Al-Qurra atau orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Diminta untuk mengirimkan ke Bani Sulaim dari beberapa kabilah. Dengan alasan mereka mau kepengen masuk Islam. Ternyata setelah Nabi mengirim, nggak tanggung-tanggung, Nabi mengirim 70 orang da'i atau ustadz untuk ke Bani Sulaim itu untuk mengajarkan ngaji. Ternyata begitu sampai di tempat, bukannya disuruh ngajar, tetapi malah dibantai. Semua dibantai. Maka kemudian Nabi marah. Dan kemarahan itulah yang kemudian ditunjukkan dalam doa yang kita kenal hari ini, ada namanya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu sebetulnya dari situ asalnya. Isinya adalah Nabi berdoa supaya orang-orang beriman, orang-orang Muslim dilindungi, dijaga untuk kebaikan-kebaikan, tetapi untuk mereka yang mendolimi supaya dilaknat. Allahumma an ya fulan, dan seterusnya. Artinya apa? Nabi sudah memberikan contoh, pernah memberikan contoh paling tidak, berdoa dengan cara-cara seperti itu. Dan ditiru oleh salah seorang sahabat yang kita kenal atau kita tahu, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah sholat dengan kunut nazilah, doanya seperti itu. Kemudian Abu Hurairah selesai sholat mengatakan, saya membaca doa seperti halnya Nabi membaca doa itu. Nah, saya sekali lagi memposting itu. Kenapa? Saya berpikir pertama itu tidak menyalahi syariat. Maka saya berani memposting itu. Tetapi hikmahnya atau manfaatnya adalah, manfaat pertama kalau kita berdoa itu kan tidak harus rame-rame. Kita berdoa sendiri di rumah, di sholat fardu, angkat tangan, ya Allah. Kan begitu, boleh. Dan tidak ada orang tahu. Yang tahu hanya Allah yang mendengarnya. Jadi ini kita nggak perlu lagi dengan mengeluh atau mengadu kepada siapapun, cukup mengadu kepada Allah ketika kita dalam kondisi terdolimi atau teraniaya. Baik sebagai pribadi, kelompok, atau sebuah bangsa. Masing-masing kita berdoa untuk dihindarkan atau orang-orang yang dolim itu supaya didapatkan atau diberikan azab kepada mereka itu. Orang lain tidak tahu ketika kita berdoa. Yang tahu hanya Allah. Ini yang pertama hikmah. Kemudian, kalau kita lihat hadis umpamanya, Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadi. Kalau Anda melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Tangan atau kekuasaan. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan atau nggak punya kekuasaan, nggak punya tangan, babi lisani, dengan lisan. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa juga, nggak punya juga lisan, dengan fabi kolbi, dengan hati, dengan doa. Nah, kalau kita lakukan dari salah satu di antara tiga ini, apa yang kita lakukan berarti sesuai dengan perintah Nabi.
Kalau nggak punya kekuasaan atau tangan, pakai mulut. Kalau nggak pakai mulut, pakai hati, pakai doa. Ini kan opsi-opsi yang Nabi berikan kepada kita supaya kita ini tetap tidak berhenti untuk mengingatkan orang atau ya melakukan upaya-upaya mencegah kemungkaran itu. Kemungkaran kan ya kezaliman, kemaksiatan, macam-macam itulah. Nah, saya melihat sekarang ini banyak orang tiga-tiganya nggak dilakukan. Tangan atau kekuasaan nggak mau pakai, lisan atau tulisan nggak mau pakai, diem atau doa nggak mau pakai. Yang pakai apa? Opsinya sendiri, apa menghujat. Menghujat, membuli. Ini yang tidak ada opsi, tidak ada perintah dari Nabi, bahkan dilarang. Mengkritik boleh. Kritik yang konstruktif sekarang tentu. Tapi kalau menghujat itu lain lagi. Nah, itu lain lagi. Jadi yang diperbolehkan mengkritik. Mengkritik berarti sama dengan kita menggunakan lisan. Ada suara cucu gitu. Nah, jadi itu. Jadi dari cerita ini maka saya mengajak kita daripada kita menghujat, daripada kita membuli orang, kemudian bermasalah. Karena yang kita hujat, yang kita bully, pasti kalau dia dengar nggak suka. Dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau kita langsung minta kepada Allah dalam bentuk doa, insya Allah akan merespon. Sudah barang tentu kalau kita betul kita dijolimi dan doa kita betul-betul dalam keadaan nawaitunya betul, ya, pengen memperbaiki keadaan. Barangkali itu yang sebagai pendahuluan, silakan kalau ada yang mau nanya atau menambahkan atau diskusikan, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz. Ya. Doa ya. Doa itu kan langsung kepada Allah ya. Ya. Kalau doa yang seperti tadi itu, kapan bisa diucapkannya itu? Kalau doa-doa seperti itu, apakah memang dalam kondisi sudah sangat-sangat berbahaya gitu ya? Dalam kayak sekarang ada yang kita terancam gitu, bisa diucapkan. Yang doanya yang agak ekstrim gitu. Bagaimana, Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya doa itu kapan aja, ya. Selama kita merasa terdolimi, apakah pribadi, sekali lagi pribadi, kelompok, atau sebuah negara terdolimi, boleh saja kita berdoa seperti itu. Sendiri-sendiri boleh, berkelompok juga boleh, berjamaah juga boleh. Tetapi lebih ya sebetulnya sama-sama ada plus minus ya. Tapi kalau dalam bentuk yang spesial itu yang kita kenal dengan kunut nazilah. Kalau ada persoalan yang memang merupakan persoalan besar seperti kemungkaran yang sudah susah diingatkan, kezaliman yang sudah susah diingatkan, boleh dengan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu tidak cuma satu waktu, tapi 5 waktu per hari selama 1 bulan. Ya subuh, ya zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi begitu rakaat terakhir pada waktu ba'da ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru berdoa. Nah, jadi itulah yang kita kenal dengan kunut nazilah. Panjang boleh, pendek boleh, tapi intinya adalah kita mendoakan untuk supaya kezaliman, supaya kemungkaran, kemaksiatan itu lenyap. Intinya itu. Jadi boleh aja, boleh dalam suasana seperti apa boleh. Jadi gitu. Dari
awal tadi saya sudah sampaikan bahwa intinya doa untuk kebaikan itu sesuatu yang keniscayaan atau yang memang harus kita sampaikan atau kita panjatkan. Tetapi doa yang bernuansa mohon kepada Allah supaya diturunkan azab juga tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Boleh. Kalau betul-betul kita merasakan memang ada kezaliman yang luar biasa, ya kan? Yang kezaliman luar biasa. Ada persoalan-persoalan yang sangat luar biasa. Berarti intinya kalau di kita dizalimi yang luar biasa ya Ustaz ya? Ya. Iya, iya. Jangan sampai nanti Ya, kita ya. hanya tebak-tebakan. Kita baru menebak jangan-jangan Ya, si itu. anu yang mendolimi, kemudian kita kan itu, jangan sampai seperti itu. Kalau itu seperti Nabi contoh, ya. Nabi kan sudah memberikan contoh benar terjadi pembantaian terhadap guru ngaji yang dikirim oleh Nabi ke Bani Sulaim itu. Udah, sip. Boleh. Kemudian gini, tadi kan ada hikmah ya, hikmah kita berdoa kalau hanya menghujat, membuli kan kita rugi juga karena tidak ada hasil, bahkan mungkin dari sisi hubungan kemanusiaan kita menjadi renggang atau menjadi bermusuhan. Tetapi dari sisi lain juga doa bisa mengurangi stres kita juga, ya kan? Karena apa? Dengan kita mengadu kepada Allah, maka plong, hati kita plong. Kan itu. Kita mengadu kepada Allah, ya kan? Supaya perasaan kecewa, perasaan sakit, perasaan tertekan, perasaan tertindas itu lepas. Nah, maka kita adukan kepada Allah. Nah, ini yang hikmah berikutnya. Tapi ada hikmah lain lagi adalah berpahala kita berdoa. Nah, bahkan kalau kita tidak mau berdoa kan termasuk orang yang sombong. Berarti kita tidak butuh pertolongan. Nah, itu kan. Kita butuh pertolongan. Setiap waktu, dalam setiap kesempatan kita butuh. Jadi berdoa itu hal yang memang sangat luar biasa. Pertanyaan lagi, apakah doa kita... Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan kondisi kekinian nih, dengan adanya ini sekarang nih virus ini, yang doa kita yang paling pas apa doanya itu dalam bahasa kita tapi. Ya minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari wabah. Bahasa Indonesia aja boleh lah kan itu. Iya. Kalau mau pakai bahasa Arab ya umpamanya Allahumma dfa'annal wal bala wal waba dan seterusnya. Bisa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia ya kita lebih pas lah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, takut salah, mendingan pakai bahasa Indonesia. Saya berulang kali saya sampaikan dalam bahasa apapun sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting memenuhi kriteria kita di dalam berdoa. Boleh. Bapak itu kan sama bala ya Pak? Ya, menolak bala lah. Doa menolak bala. Bala itu kan bisa dalam bentuk kayak sekarang virus, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain. Ya, kemaslahatan itu juga bala. Kita minta supaya dihilangkan dari kampung kita, dari negeri kita, kan begitu. Nah, bayangkan kita hari ini kan seperti terteror ya. Hari ini kan merasa terteror. Udah dari virus corona sudah luar biasa, belum lagi virus-virus yang lain. Nah, kelihatannya bertubi-tubi mendera kita kan itu. Nah, tapi kalau kita sudah sampaikan doa kepada Allah, hati kita plong. Ya, plong. Kita yakinilah doa kita pasti dikabul. Tapi jangan nanya kapan, kan itu.
Jangan nanya kapan. Sebab yang tahu ya hanya Allah. Tapi pasti kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan. Tapi pasti dikabul. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan di dalam hadis antara orang yang terzolimi dengan Allah tidak ada hijab itu bisa cash gitu kan, bisa cash. Jadi kalau kita dalam kondisi sedang dianiaya betul, kemudian kita angkat tangan berdoa, ya Allah. Nah, itu bisa langsung bisa cash. Karena dalam posisi kita sedang dalam keadaan teraniaya. Maka jangan pelit-pelit di dalam berdoa. Ada yang nanya, kenapa nggak yang doa yang baik-baik aja? Kita doakan seperti zaman Nabi ketika berada di Taif. Dilempari batu, kemudian Nabi masih mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka nggak tahu. Ya kalau kita sebagai manusia yang dhaif, ya, kadang-kadang ada juga perasaan-perasaan yang tidak redo dengan perlakuan seperti itu. Nah, tidak disalahkan, tidak bersalah kalau tidak salah kalau kita kemudian berdoa yang intinya minta kepada Allah supaya orang-orang yang menzoliminya itu diazab itu. Ustaz, iya, saya mau komen ya. Kaitannya dengan kasus wabah corona ini, menurut ahlinya bahwa upaya untuk mengatasi corona ini kan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kurang tegas. Ya kita ini ada dalam suatu pemerintahan. Ya kita rakyat berdoa betul. Ya. Tapi yang punya kapasitas untuk menyelesaikan ini kan pemerintah. Ternyata sementara pemerintah itu kan mesti sebelum melakukan upaya-upaya kan mesti mendengarkan ahlinya. Ahlinya sudah memberitahu supaya lebih tegas lagi untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Rupanya kan actionnya ini masih kurang tegas, ya kan? Nah ini kita sebagai rakyat itu minta kepada pemerintah supaya lebih tegas. Gitu, ya. Ya doa kita ya tentunya kepada Allah ya. Tapi kan ya kita tetap mengharapkan pemimpin-pemimpin kita ini juga serius gitu ngatasinya. Allah itu kan akan merubah kalau kita berusaha dengan maksimal. Ya kan? Kalau dari pemerintahnya kurang maksimal, ya tentunya ini mesti didorong kan gitu. Itu Ustaz. Ya. Iya, nggak keliru, itu betul. Jadi ketika kita melihat ada kekurangan atau kelemahan atau kelambanan, boleh kita kritisi. Kita kritisi. Bukan membuli. Atau ya katakan menjelekkan lah. Jadi tetap concern kita adalah mengkritisi, memberikan solusi, kemudian kita berdoa. Sehingga kalau itu kita sudah lakukan, ya kita tawakal kan gitu. Jadi tetap urut-urutannya itu, mengkritisi, memberikan solusi, kemudian kita berdoa, kemudian kita tawakal.
Jadi kalau mengkritisi tidak memberikan solusi juga barangkali kurang ya, kurang sempurna. Tapi mengkritisi sekaligus memberikan solusi seperti apa sih? Gitu. Kendalanya apa? Ya, misalnya kan gini, Ustaz. Itu yang terdepan itu adalah tenaga medis, ya, dokter. Kenyataannya dokter sekarang korbannya luar biasa kan, paling besar di dunia, Indonesia ini. Sampai lebih 30, dari 280 yang meninggal tuh di atas 30. Ternyata penyebabnya itu APD-nya kurang. Ya kan? Alat pelindung dirinya itu tidak memadai untuk dokter. Ya, masa menyediakan APD aja pemerintah ini repotnya bukan main gitu. Ya kan? Ini udah teriak-teriak ini dokter. Malah dari ID itu udah keluar pernyataan kalau nggak ada APD udah jangan turun dah gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang malah kesannya masyarakat ini yang gotong royong gitu loh. Lah ini pemerintah ini bagaimana gitu loh. Masa untuk urusan yang ya berapa triliun sih kalau memang diperlukan. Sementara wacana untuk pindah ibu kota ini luar biasa. Kan gitu. Jadi apa ya? Kok kelihatannya harga nyawanya dokter ini kayaknya nggak ada perhatian. Ya. Saya sepakat untuk tidak berhenti kita mengkritisi. Ya. Sebetulnya kan kita punya DPR-nya juga perlu kerja keras ya. Masyarakat tadinya kan sudah mewakilkan kepada DPR. Ternyata DPR kita juga kelihatannya kurang greget juga gitu kan. Nggak mau ngeluarin duit. Yang lain nggak ada yang jadi perlu ada pressure dari masyarakat, pressure kepada DPR supaya ngomong jadinya jelas. Langsung pressure kepada pemerintah eksekutif supaya juga jangan main-main dengan nyawa orang. Kita lakukan jadi ya simultan lah, pressure ke DPR, pressure ke eksekutif, kemudian mengkritisi dengan yang konstruktif, ada solusi-solusi, kemudian kita doa, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berikhtiar maksimal. Padamu kami serahkan. Gitu. Saya pikir itu solusi lah. Ya. Memang ini kan banyak orang, makanya tadi saya bilang di depan, saya membahas status itu kan kalimatnya, ya Allah, turunkan azab kepada orang yang memanfaatkan situasi dalam keadaan sulit untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ini adalah merupakan ekspresi dari perasaan yang memang tidak nyaman. Kita sudah mendengar berbagai macam orang ngomong, menyampaikan aspirasi, menyampaikan usulan-usulan macam-macam lah ya. Nah, tetapi memang sampai sekarang masih belum kelihatan yang seperti kita harapkan. Maka muncullah status di dalam medsos itu, saya membuat doa seperti itu. Kalau ini diikutin banyak orang, ini kan kekuatannya tambah. Kalau doa dari satu orang yang ikhlas itu kekuatannya luar biasa. Apalagi kalau yang berdoa yang ikhlas itu banyak, maka semakin menggelegar. Nah, ya kan. Katanya doa itu bisa menggoncang ars kan ya? Menggoncang ars. Jadi kalau sekian banyak bangsa kita ini berdoa ya Allah kan itu kan. Nah, itu goncang ars itu. Gitu. Nah, jadi yang memang dengan segala kalau pegel, pengen nanti pegel yang miliki hari ini, itulah yang ada, ya kan. Artinya mudah-mudahan Ramadan paling lambat Lebaran sudah berakhir lah virus itu kan itu. Kita juga sedih betul.
melihat yang namanya Ramadan katanya terawihnya mau dirumahkan, sholat idnya mau dirumahkan, kan kita sedih juga. Nah, sementara orang melihat ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk tetap keuntungan pribadi lebih diutamakan, keuntungan kelompok lebih diutamakan. Apa nggak ngeri kita ini? Nyawa sudah banyak melayang, tapi orang masih tega-teganya melakukan tindakan-tindakan yang tadi memanfaatkan situasi itu. Saya kira itu yang kita diskusikan malam ini ya. Kita akhiri sama-sama dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.